Berjumpa siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Dan syukur alhamdulillah sudah banyak sekali yang sudah membeli buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol, meskipun ini masih dibuka pre-order. Ya, masih dibuka pre-order, sudah banyak sekali yang memesan. Kenapa? Karena mereka kepingin belajar dengan cepat cara belajar bahasa Inggris menggunakan metode kuantum cerdas. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memesan, Anda bisa pesan sekarang juga, mumpung masih pre-order dan harga lebih murah daripada harga setelah pre-order. Oke, untuk menyingkat waktu, ini adalah informasi saja. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung lanjutkan proses belajar kita di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini untuk praktek penggunaan pronoun-nya atau praktek penggunaan pronoun. Di sini kita sudah belajar bagaimana menggunakan subjek sama objek. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan subjek sama objek. Begitu juga kita sudah belajar menggunakan possessive adjective, di mana possessive adjective itu harus diikuti dengan noun. Jadi seperti kata ink, kalau tintaku my ink, tintamu your ink, tinta mereka their ink, tintanya dia laki-laki his ink, tintanya dia perempuan her ink. Jadi possessive adjective harus diikuti dengan noun atau kata benda. Noun atau apa? Kata benda. Yang di rumah jangan hanya nonton tapi terlibat dalam proses belajar. Kenapa? Karena dalam sistem menggunakan metode kuantum cerdas ini, saya minta untuk setiap pembelajar untuk aktif partisipatif dalam proses belajar. Jadi kita belajar grammar, kita belajar vocabulary, dan kita belajar speaking dalam satu waktu. Itu yang saya gunakan dalam metode kuantum cerdas. Jadi siswa tidak hanya datang, duduk, mendengar, dan mencatat. Dengan sistem yang seperti ini, 10 tahun Anda belajar, saya yakin Anda tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Kenapa? Karena mulutnya tidak difungsikan. Kenapa? Mulutnya tidak difungsikan. Ketika Anda kepingin belajar renang, jelas Anda harus belajar teori renang. Begitu juga Anda harus terjun langsung di kolam renang supaya Anda langsung belajar praktek berenang untuk mempraktekkan teori tersebut. Di sini juga saya ajarkan sama seperti itu, bahwasanya kita belajar grammar, kemarin kita belajar vocabulary, dan kita praktek dalam ngomong terus. Bagaimana cara menerapkan dalam ngomongnya. Kenapa? Karena ngomong bahasa Inggris itu tidak bisa Anda hafalan. Jadi sebelum Anda ngomong dengan orang lain, Anda tulis terlebih dahulu. Tidak bisa. Kenapa? Karena Anda harus bisa ngomong secara otomatis. Yang ada dalam pikiran Anda hanyalah konsep. Dan bagaimana konsep itu dituangkan dalam ngomong, Anda harus bisa menyampaikan konsep atau ide yang ada dalam otak Anda menggunakan bahasa. Maka dari itu, intinya adalah ketika Anda ngomong dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun, tidak bisa Anda tulis terlebih dahulu, terus Anda baru omongkan dengan orang lain. Intinya adalah Anda harus tahu konsepnya, dan Anda harus tahu bagaimana cara menyampaikannya. Kecuali kalau pidato. Nah, kalau pidato Anda bisa konsep dulu, nanti kira-kira Anda ngomong apa, itu sudah terkonsep. Tapi kalau ingin ngobrol atau diskusi, jelas Anda tidak mungkin, Anda harus menulis apapun yang Anda ingin omongkan, tidak. Intinya konsepnya Anda tahu, Anda belajar menyusun kalimatnya dan mempraktekkan dalam presentasi atau diskusi tersebut. Itu, makanya ini kita akan belajar untuk itu. Jadi kita sudah belajar subjek apa saja, objek bagaimana, subjeknya I, objeknya me. Begitu juga kita sudah belajar possessive adjective. Begitu juga kita sudah belajar possessive pronoun. Kalau possessive adjective harus diikuti dengan noun. Kalau possessive pronoun tidak boleh diikuti dengan noun. Dan terakhir kita sudah belajar tentang refleksif ya. Kita sudah belajar tentang refleksif dan bagaimana penggunaan refleksif berfungsi untuk menekankan subjek dan objek. Saya sendiri yang mengunjungi
mengunjungimu di rumah sakit. I myself visit you in the hospital. Itu untuk menekankan subjek. Untuk menekankan objek, this money is for you yourself. Uang ini untukmu sendiri, jadi bukan untuk orang lain. Ya, untuk lebih detailnya Anda bisa tonton video sebelumnya. Di video 1, part 1, part 2, part 3. Sekarang part 4 ya. Oke, untuk part 4 di sini kita akan latihan untuk menggunakan subjek, objek, possessive adjective, dan possessive pronoun. Begitu juga refleksif dalam satu kalimat. Prakteknya bagaimana? Jadi praktek untuk menggunakan kelima pronoun itu bagaimana? Oke, contohnya di sini. I bring my book for me, myself, because this book is mine. Repeat once more. I bring my book for me, myself, because this book is mine. Lah, I di sini sebagai subjek, my book, my sebagai possessive adjective harus diikuti dengan noun. Possessive adjective harus diikuti dengan apa? Harus diikuti dengan noun. For me adalah objek. For me adalah apa? Objek. Kenapa objek? Karena setelah verb. Setelah verb itu mesti objek. Setelah verb tidak mungkin subjek. Myself itu adalah refleksif. Fungsinya refleksif di sini untuk menjelaskan objek. Yang perlu Bapak Ibu ketahui di video sebelumnya, refleksif itu bisa digunakan untuk menekankan subjek. Begitu juga bisa digunakan untuk menekankan objek. Nah, di sini fungsi dari refleksif itu adalah untuk menekankan objek. Because this book is mine. Karena buku ini adalah milikku. Milikku di sini adalah possessive pronoun. Yuk, kita sekarang praktek ya. Kita coba untuk rubah dari subjek I, kita rubah menjadi you, kita rubah menjadi they, kita rubah menjadi we, kita rubah menjadi she, dan terakhir adalah he ya. Yang terakhir adalah he. Oke, repeat after me. I bring my book for me, myself, because this book is mine. Yuk, di rumah Anda sebutkan. Yuk, I bring my book for me, myself, because this book is mine. Oke, kita rubah. Yang kedua adalah you. Ya, you bring your book for you yourself, because this book is yours. You are in your house. Say in English. You bring your book for you yourself, because this book is yours. Oke, ketiga adalah they. Oke, say in English. They bring their book for themselves, because this book is theirs. Because this book is theirs, ya, possessive pronoun. Say in English. You are in your house. Say in English. You bring, they, ya. They bring their book for themselves. Ingat, untuk themselves. Gak boleh themselves. Kenapa? Karena jamak. Themselves. Because this book is theirs. Oke, kemudian setelah they, we bring our book for us, ourselves, because this book is ours. Repeat once more. We bring our book for us, ourselves, because this book is ours. Oke, she. Ingat, untuk she Anda harus tambahkan s atau is. Nah, di sini brings ini Anda tambahkan s. Oke, kita pakai apa dulu? She ya. Oke, say in English. She brings her book for herself, because this book is hers. Oke, repeat once more. She brings, ingat harus ada s-nya. She brings her book for herself, because this book is hers. Oke, he, he juga ditambahkan s ya. He brings his book for himself, because this book is
his. Nah, ketika saya dulu masih belajar bahasa Inggris pertama kali di pesantren, saya biasanya sambil nyapu saya ngomong ini, I bring my book for me myself because this book is mine. You bring your book for you yourself because this book is yours. Sambil nyapu ya. They bring their book for themselves because this book is theirs. We bring our book for us ourselves because this book is ours. He brings his book for himself because this book is his. She brings her book for herself because this book is hers. Sambil nyapu, sambil mengucapkan ini latihan ya. Oke, itu latihan yang pertama ya. Yang kedua, I sell my handphone for me myself because this handphone is mine. Saya menjual HP-ku untukku sendiri karena HP ini adalah milikku. Oke, say in English. I sell my handphone for me myself because this handphone is mine. Yuk, rubah menjadi you. You sell your handphone for you yourself because this handphone is yours. Oke, kemudian they ya. They sell their handphone for themselves because this handphone is theirs. Okay, we sell our handphone for us ourselves because this handphone is ours. Okay, and then he ya. Okay, she dulu, she. Okay, she sells, ingat harus ada s atau is-nya. She sells her handphone for herself because this handphone is hers. Oke, she sells, harus ada s-nya juga. She sells her handphone for herself because this handphone is hers. Oke, he ya. He sells his handphone for himself because this handphone is his. Anda harus praktek terus, nggak boleh bosan-bosan untuk mengulang. Kenapa? Saya sering katakan pada Anda, repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Keterampilan Anda ditentukan seberapa sering Anda mengulang. Dan keyakinan pembelajar kuantum cerdas yang kedua Anda harus tahu dan Anda harus catat bahwasanya tidak ada otak yang baik atau buruk. Yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Ketika Anda sulit untuk mempraktekkan, berarti Anda belum melatih secara maksimal otak Anda. Tapi Anda kalau sudah melatih secara maksimal, insya Allah, maka Anda akan menguasai dengan mudah. Yang terakhir ya, praktek yang terakhir. I repair my bicycle for me myself because this bicycle is mine. Saya memperbaiki sepedaku untukku sendiri karena sepeda ini adalah milikku. Oke, repeat once more. I repair my bicycle for me myself because this bicycle is mine. Oke, rubah menjadi you. You repair your bicycle for you yourself because this bicycle is yours. Oke, rubah menjadi they. They repair their bicycle for themselves because this bicycle is theirs. Okay, and then we repair our bicycle for us ourselves because this bicycle is ours. And then she, ingat dikasih s atau is. Kalau repair berarti dikasih s ya. Oke, she repairs her bicycle for herself because this bicycle is hers. Oke, terakhir he repairs his bicycle for himself because this bicycle is his. Nah, ini adalah prakteknya. Prakteknya di sini Anda harus banyak praktek.
Jadi tidak boleh Anda hanya datang, duduk, mendengarkan, dan mencatat. Salah. Kenapa? Ketika Anda mendengarkan, maksimal Anda dapat 10%. Ketika Anda mencatat, maksimal Anda dapat 30%. Itu pun kalau Anda ulangi. Kalau tidak diulangi, besok langsung hilang. Tapi kalau Anda praktek terus, terlibat terus dalam proses belajar, otak Anda nyetrum terus, sehingga yang terjadi Anda akan menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar, plus dengan cepat. Ini kecepatan ini yang kita butuhkan. Nah, di sini saya menyodorkan konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini supaya Anda tidak lama-lama dalam proses belajar. Ini berdasarkan riset, saya lakukan riset bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol. Meskipun, karena apa? Karena ini kebanyakan mereka atau Anda mungkin bingung harus dari mana Anda belajar. Kalau harus belajar kok membutuhkan waktu bertahun-tahun, ini menghabiskan waktu. Lah, bagaimana dengan cepat dan tepat untuk menguasai bahasa Inggris? Itu semuanya sudah saya tulis di buku Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol menggunakan metode kuantum cerdas. Dan di sini sudah disertai kurang lebih 120 video yang akan menemani Anda untuk belajar bahasa Inggris dari nol. Sekarang bisa Anda pesan sekarang juga, semoga buku ini bisa membantu Anda untuk belajar bahasa Inggris dari nol. Kalau bisa, ini adalah buku yang pertama dan terakhir Anda belajar bahasa Inggris. Setelah itu, Anda sudah harus bergerak untuk berpikir di bidang Anda masing-masing. Karena bahasa itu tujuannya adalah untuk transfer of knowledge, untuk menyampaikan ide gagasan Anda. Jadi, Anda harus bisa menyampaikan ide gagasan Anda menggunakan bahasa. Baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun bahasa Indonesia. Kalau Anda ingin berteman dengan orang yang ada di luar negeri, tentu bahasa ibunya atau lingua francanya itu adalah bahasa Inggris. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.